Ada cukup banyak channel YouTube di Indonesia di mana kita dapat menemukan pengumbaran ketelanjangan di sana. Main air yuk, main air yuk. Beberapa YouTuber tampaknya menggunakan ini demi popularitas atau demi meningkatkan subscriber ke channel mereka. Ketelanjangan yang semakin lazim diterima. Ketelanjangan tidak lagi menjadi fenomena yang mengejutkan dewasa ini. Demikian dikatakan oleh Peggy Drexler, asisten profesor psikologi di Vail Medical College di Cornell University, sebagaimana diwartakan CNN.com edisi 26 Januari 2015. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap seperti ini? Bagi Drexler, ketelanjangan adalah gestur yang paling sederhana dan purba. Pernyataan ini adalah pembacaan Drexler atas fenomena ketelanjangan yang dikemas dalam berbagai peristiwa budaya. Misalnya, kita terbiasa melihat lenggak-lenggok para model di catwalk. Sebagaimana kita ketahui, catwalk sendiri sudah berumur ratusan tahun, dan selama itu pula kita memirsa para perempuan model dan seksi dengan tubuh-tubuh mereka yang mulus. Menurut Drexel, makin lama pemandangan semacam ini menjadi hal yang lumrah. Maka, ketika Rick Owens, seorang fashion designer asal California di tahun 2015, menurunkan para pria model yang nyaris telanjang di ajang peragaan pakaian di Paris, publik pun terkejut. Tetapi lama-lama juga menjadi terbiasa dan mulai menerimanya. Penerimaan publik atas fenomena ketelanjangan laki-laki semakin lama juga semakin positif. Dan film sebagai medium juga berperan besar. Mari kita ingat saja penampilan bugil seorang Michael Fassbender dalam film Shame, atau penampilan Ben Affleck dalam film Gone Girl, di mana penis kedua bintang film ini nampak jelas. Singkatnya, ketelanjangan dalam berbagai ekspresi budaya semakin lama semakin diterima sebagai sesuatu yang lumrah, dan itu terjadi baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Pertanyaannya, mengapa ketelanjangan semakin menjadi fenomena yang lumrah dan semakin diterima halayak? Dalam konteks dunia barat, perubahan ini terjadi karena pergeseran pandangan tentang ketelanjangan dan kesopanan atau modesty, dan ini terjadi sejak abad ke-19. Masyarakat di sana mulai menerima perempuan dengan pakaian sangat minim nyaris telanjang. Pakaian renang, bikini, hot pants, atau lainnya tidak lagi dilihat sebagai pengumbaran material porno, tetapi sebagai ekspresi otonomi individu atas tubuhnya. Kalaupun ada pembatasan demi kesopanan, paling-paling sejauh buah dada, vagina, atau penis tidak boleh diperlihatkan secara eksplisit. Tetapi sekali lagi, pembatasan semacam ini pun sangat relatif. Coba kita bandingkan dengan ketelanjangan Michael Fassbender, Ben Affleck, Kate Winslet, Sharon Stone, untuk menyebut beberapa di antaranya dalam film-film mereka. Alasan lain tentu karena tendensi masyarakat yang menjadi semakin sekuler, terutama di barat. Ajaran agama tentang tubuh dan beribu pembatasannya sudah lama ditinggalkan. Moralitas agama yang mengatur seksualitas perkawinan dan kesucian tubuh tidak lagi dipandang sebagai penting ketika telah ada demarkasi yang sangat tegas antara agama sebagai urusan privat dengan tata krama berbusana sebagai pilihan otonom setiap individu. Meskipun demikian, atas nama perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang masih merasa terganggu karena ekspresi bebas ketelanjangan kelompok lain,
pembatasan oleh pemerintah tetap diperlukan. Bahkan di negara barat yang liberal dan sekuler sekalipun, ekspresi ketelanjangan tidak bisa dilakukan di mana saja di ruang publik. Ada tempat-tempat tertentu yang dilegalkan untuk ekspresi ketelanjangan. Maka, ketika teman-teman menonton ilustrasi di video saya ini, di mana orang tampak mengumbar ketelanjangan secara bebas, saya yakin ada di antara kita yang merasa tidak nyaman. Tetapi ada juga yang mungkin beranggapan bahwa itu sah-sah saja sejauh terjadi di barat yang memang sekuler dan liberal. Hei, tapi sabar dulu teman-teman. Mari kita hati-hati dengan fenomena budaya seperti ketelanjangan hanya karena semakin lama menjadi lazim dan semakin diterima oleh publik. Jangankan di barat, dalam banyak video di berbagai channel YouTube di Indonesia, kita bisa dengan mudah menemukan pengumbaran ketelanjangan. Ada segelintir YouTuber yang memang sengaja mengumbar ketelanjangan demi popularitas dan demi subscribers. Tanpa menyebut nama-nama channel tersebut, saya yakin cukup banyak dari kita yang telah mengetahuinya. Pada akhirnya, benteng budaya kita adalah sikap kita sendiri sebagai komunitas. Apakah kita perlahan-lahan menerima ketelanjangan sebagai fenomena yang lumrah atau tidak? Jika kita tidak mau menerimanya sebagai sesuatu kelaziman, sejauh mana kita bisa mengatur dan mengelolanya? Lalu, apa sikap kita terhadap fenomena-fenomena YouTuber di Indonesia yang nyaris telanjang yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini? Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dan kita pecahkan bersama. Jika teman-teman mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini atau memiliki usul lain, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini.